Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi dan apa saja organ-organ yang digunakan pada sistem ekskresi? Nah, simak videonya sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah sebagai berikut. Coba kamu perhatikan gambar tumpukan sampah ini. Kalau sampah itu kita biarkan menumpuk terus-menerus, pasti akan menjadi sarang penyakit. Selain itu, juga bisa menyebabkan banjir ketika ada hujan yang sangat deras. Wah, membahayakan ya. Nah, itu kalau sampah yang ada di luar tubuh kita. Terus, gimana dengan sampah yang ada di dalam tubuh kita? Pastinya harus dibuang juga kan? Tapi, gimana caranya ya? Pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita mengeluarkan sampah atau limbah metabolisme yang berasal dari metabolisme sel-sel tubuh kita. Nah, limbah metabolisme itu bersifat racun bagi tubuh kita. Berarti limbah yang ada di tubuh kita harus dibuang kan? Proses pembuangan limbah metabolisme itu disebut dengan ekskresi. Proses pembuangan pada manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Ketiganya ini memiliki arti yang berbeda-beda. Defekasi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan makanan yang tidak berguna. Contohnya adalah tinja atau feses. Yang kedua, sekresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya yaitu enzim dan hormon. Yang ketiga, ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, CO2, cairan empedu, dan urea. Proses pengeluaran sisa metabolisme tentunya melibatkan sistem organ pada tubuh kita yang kita sebut sebagai sistem ekskresi. Nah, apa saja organ-organ ekskresi? Sistem ekskresi tersusun atas 4 organ, yaitu ginjal yang mengekskresikan urin, yang kedua kulit yang mengekskresikan keringat, yang ketiga paru-paru mengekskresikan CO2, dan yang terakhir adalah hati yang mengekskresikan bilirubin dan urea. Pada video kali ini yang akan Ibu bahas adalah ginjal dan kulit. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan air seni atau urin. Urin mengandung air, urea, dan garam mineral. Ginjal manusia berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Letak ginjal di rongga perut sebelah kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 170 gram. Ginjal kanan posisinya lebih rendah daripada ginjal kiri, karena di atas ginjal kanan terdapat hati. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa perhatikan gambar ini. Adapun fungsi ginjal adalah sebagai berikut. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis renalis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal terdapat pembuluh darah yaitu arteri renalis dan vena renalis. Arteri renalis merupakan tempat masuknya darah yang akan disaring, sedangkan vena renalis merupakan tempat keluarnya darah yang sudah disaring. Di dalam korteks terdapat struktur yang disebut nefron. Perhatikan gambar struktur nefron ginjal. Nefron terdiri atas beberapa bagian, yaitu badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Sedangkan tubulus terdiri atas tubulus contortus proximal atau TKP, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus.
Selain itu, pada nefron juga terdapat lengkung Henle. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga, augmentasi. Pada bagian badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus. Dan bagian yang menyelubungi glomerulus yaitu capsula Bowman. Darah yang akan disaring masuk melalui arteriola afferent dan akan mengalir di dalam glomerulus. Karena pengaruh tekanan, molekul-molekul kecil di dalam darah terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel. Sedangkan molekul yang besar seperti protein dan lemak tidak bisa melewati ruang antar sel, sehingga akan tetap di glomerulus. Jadi, hanya molekul-molekul kecil saja yang ditampung di kapsula Bowman. Nah, proses penyaringan ini disebut filtrasi. Hasil filtrasi disebut urin primer. Urin primer mengandung air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Tahap pembentukan urin selanjutnya terjadi di tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di tubulus contortus proximal. Pada tahap ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral menuju pembuluh darah kapiler yang mengelilingi tubulus nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali menuju kapiler tubulus. Sedangkan molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia akan tetap berada pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder yang sudah tidak mengandung gula dan asam amino. Urin sekunder hanya mengandung zat yang tidak berguna lagi seperti air, urea, amonia, dan garam mineral. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Lengkung Henle dibagi jadi 2, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Setelah itu, urin menuju tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan. Zat sisa yang tidak diperlukan berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari air, amonia, urea, hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan masuk ke tubulus collectivus yang nantinya akan mengalir ke pelvis atau rongga ginjal. Kemudian disalurkan ke ureter menuju ke kandung kemih. Di kandung kemih, urin ditampung. Urin akan keluar dari tubuh melalui uretra. Secara ringkas, proses pembentukan urin dapat kalian lihat pada gambar ini. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Keringat merupakan cairan yang mengandung air, garam, dan juga urea. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan, atau biasa disebut juga dengan hipodermis. Adapun fungsi kulit selain sebagai organ ekskresi juga sebagai indera peraba, pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, dan tempat penghasil vitamin D bagi tubuh. Struktur kulit. Pada jaringan dermis terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat.
Kelenjar minyak menghasilkan minyak yang disebut sebum, yang berguna untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Sedangkan kelenjar keringat berbentuk pipa terpilin, memanjang dari epidermis hingga masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung, dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatik. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar keringat dan akhirnya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Proses pengeluaran keringat dipengaruhi oleh cuaca seperti panas atau dingin, kemudian aktivitas, makanan, dan juga minuman. Sekian pembahasan video kali ini. Agar kalian lebih memahami, coba jawab 2 soal ini ya. Pertama, sebutkan 3 tahapan pembentukan urin. Yang kedua, sebutkan kelenjar yang berfungsi mengeluarkan keringat dan minyak. Jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.